Kali ini kita akan membahas soal SKB ya, masih kompetensi pedagogik. Kali ini kita akan membahas materinya berkaitan dengan implementasi model pendekatan metode ya pada pembelajaran. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pada RPP seorang guru terdapat langkah kegiatan sebagai berikut ya. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang ditunjuk oleh guru dan diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan permasalahan bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Oke, pertanyaannya, langkah kegiatan tersebut merupakan deskripsi model PBL pada tahap A. Penentuan pertanyaan mendasar. B. Orientasi peserta didik pada masalah. C. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Dan D. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Jadi ini ditanyakan adalah urutan dalam proses PBL ya. PBL itu problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Oke, nanti kita lihat jawabannya adalah yang B, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Oke, ini jadi ada 5 tahapan dalam PBL ya, problem based learning. Jadi yang tahap pertama itu orientasi siswa pada masalah ya. Jadi guru menjelaskan tujuan, terus menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Jadi menunjukkan fenomena atau demonstrasi atau cerita memunculkan masalah di sini ya. Jadi tadi guru menunjukkan sebuah fenomena tentang keberadaan sampah yang menumpuk di tengah jalan yang terdapat pada kampung yang padat penduduk itu. Oke ya, jadi sesuai dengan urutannya ini. Jadi yang disampaikan guru itu adalah masuk pada tahap orientasi peserta didik pada masalah ya. Sebenarnya ini juga ada mengorganisasi juga masuk ya, tapi nanti ya di tahap yang kedua ada menganalisis evaluasi proses permasalahan juga ada nanti di tahap yang terakhir. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Pemberian rangsang atau stimulasi. 3. Menyusun jadwal. 4. Membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok. 5. Pembuktian. 6. Menguji hasil. 7. Menarik kesimpulan. 8. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah-langkah dalam pembelajaran discovery learning adalah A 4 dan 7, B 5 dan 7, C 2 dan 6, dan D 1 dan 4. Oke, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah langkah-langkah dalam pembelajaran model discovery learning ya, atau pembelajaran berbasis penemuan discovery learning. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 5 dan 7 ya. Jadi angka 5 itu di sini ada pembuktian ya. Ada pembuktian, dan 7 itu ada menarik kesimpulan. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat di pembahasan juga. Jadi ini adalah urutan dalam proses model pembelajaran discovery learning ya. Jadi pertama itu ada pemberian rangsang, stimulasi ya. Terus ada identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, terus mengumpulkan data ya, data collection. Terus ada pengolahan data processing. Nah, di sini ada verifikasi atau pembuktian ya. Jadi data dan hasil yang telah diolah itu dibuktikan dengan teori yang ada ya, atau verifikasi. Selanjutnya baru terakhir adalah ditarik kesimpulannya atau generalization, penarikan kesimpulan. Jadi yang sesuai dengan dalam pembelajaran discovery learning yaitu pada ini ya, pembuktian dan menarik kesimpulan. Oke,
Jadi jawabannya yang B5 dan 7. Ya, soal nomor 3. Perhatikan langkah-langkah berikut pembelajaran berikut ini. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Pemberian rangsangan atau stimulasi. 3. Menyusun jadwal. 4. Membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok. 5. Pembuktian. 6. Menguji hasil. 7. Menarik kesimpulan. Dan 8. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning adalah A 3 dan 7, B 1 dan 7, C 3 dan 8, dan D 3 dan 6. Oke ya, ini yang ditanyakan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ya. Kita lihat jawabannya adalah yang D ya, 3 dan 6. Jadi di sini ada menyusun jadwal dan menguji hasil. Coba kita lihat di pembahasannya ya. Oke, ini ada urutan sintak dalam pembelajaran project based learning ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Terus yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memonitoring kemajuan proyek. Yang kelima menguji proses dan hasil belajar. Yang keenam mengevaluasi pengalaman. Jadi sesuai dengan yang disajikan di sini ya. Jadi ada menyusun jadwal, ini ya sama menyusun jadwal, dan juga ada menguji hasil. Jadi di sini menguji proses dan hasil yang telah dikerjakan. Oke, jadi sesuai pembahasan jawabannya ya D ya, 3 dan 6. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Pada RPP seorang guru terdapat langkah kegiatan sebagai berikut. Peserta didik membuat aturan penyelesaian proyek, misalnya mengenai kegiatan dilakukan secara berkelompok, waktu kegiatan, melakukan tugas, merancang lembar kerja, dan waktu melaksanakan proses perencanaan bel listrik. 4. Melakukan tugas proyek di sekolah atau di rumah seorang peserta didik. Berupa apa? Ya, dari mana diperolehnya alat-alat, bahan-bahan yang diperlukan, dan waktu membuat laporan proyek. Langkah-langkah kegiatan tersebut pada model pembelajaran berbasis proyek merupakan kegiatan pada tahap titik. A. Penentuan pertanyaan mendasar. B. Mendesain perencanaan proyek. C. Menyusun jadwal. D. Mengevaluasi pengalaman. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya, mendesain perencanaan proyek. Oke, sesuai tadi ya urutannya. Jadi di sini mendesain perencanaan proyek, karena di sini perencanaan. Jadi perencanaan itu mulai dari bahan ya, di sini ada ya, nah ini alat-alat atau bahan. Selanjutnya juga direncanakan waktunya. Terus direncanakan buat mau kegiatannya ya, ada kelompok atau mandiri. Jadi di sini lengkapnya mulai dari waktu, bahan, dan kegiatannya harus direncanakan semua. Itu jadi sesuai jawab pembahasannya ya, jawabannya adalah yang B, mendesain perencanaan proyek. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Langkah awal model latihan inquiry dalam proses pembelajaran adalah titik. A. Merumuskan masalah. B. Menyajikan hasil masalah. C. Merumuskan hipotesis. Dan D. Mengumpulkan data. Di sini yang ditanyakan adalah inquiry ya. Inquiry itu apa? Proses pada langkah awalnya yaitu menyajikan masalah ya, yang B. Kita lihat di sini ada pembahasannya ya. Jadi ini adalah sintak model pembelajaran inquiry ya, ada perumusan masalah itu yang awalnya. Jadi guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan dituliskan di papan tulis. Nah itu nanti jadi guru menyajikan sebuah masalah.
selanjutnya nanti guru menyuruh siswa untuk mengajukan jawaban sementara ya, atau hipotesis. Baru di sini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan. Jadi di sini siswa mulai merancang sebuah percobaannya. Setelah melakukan percobaan ya, guru membimbing siswa untuk mendapatkan data ya, melalui percobaan yang dilakukan tadi dan pengamatan secara langsung ya. Setelah itu didapatkan data, selanjutnya dianalisis. Nah, itu disuruh menuliskan percobaan ke dalam sebuah media atau mind map ya, dan menyampaikannya hasil pengolahannya. Yang terakhir baru ya, guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehnya. Ini adalah sintak urutan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya soal nomor 6. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan konsep ya? Jadi di sini ada pendekatan konsep. Yang A, pendekatan pengajaran secara langsung, menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang B, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dari hal khusus menuju hal umum. Yang C, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Yang D, pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Oke, kita lihat coba jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A. Jadi di sini yang ditanyakan pendekatan konsep ya. Jadi sudah jelas ini, guru memberikan pengajaran secara langsung. Jadi konsepnya dituliskan langsung ya, tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Jadi langsung dimunculkan rumusnya, misalkan apa gitu ya. Itu namanya pendekatan konsep. Lanjut nomor 7. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan induktif ya? Induktif. A, pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Yang B, pendekatan pengajaran secara langsung, menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang C, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum. Yang D, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan proses pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Oke, sesuai di soal di sini ditanyakan adalah pendekatan induktif ya. Kita tahu kalau induktif itu balik dari hal khusus menuju ke hal yang umum ya. Itu di sini ada kata kuncinya adalah ini ya, berpikir dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum ya. Jadi jawabannya yang C itu kalau induktif itu dari yang khusus menuju umum ya. Berbeda lagi kalau deduktif ya. Deduktif itu dari umum menuju yang khusus. Nomor 8. Seorang guru IPA akan mengajarkan tentang larutan asam basa. Pendekatan yang paling sesuai untuk topik tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA adalah titik. Jadi di sini kalau IPA itu sebenarnya harus menyelidiki dari awal ya. Dari awal balik dari hal yang khusus dulu, nanti baru menemukan dan menyimpulkan ya. Jadi pembelajarannya yang induktif ya. Jadi dari hal khusus dulu menuju yang ke umum itu ya, karakter dari pembelajaran IPA, karena kayak harus sesuai dengan metode ilmiah ya, urutannya itu.
Oke, soal nomor 9. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal disebut titik. A. Strategi pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Metode pembelajaran, dan D. Teknik pembelajaran. Nah, ini ada macam-macam, ada strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Kita lihat jawabannya dulu. Oke, di sini adalah metode pembelajarannya, cara yang digunakan ya. Nah, ini di sini ada sebuah gambar ya, jadi menunjukkan bahwa urutannya ada di model itu yang paling luas. Nanti masuk lagi ada pendekatan, terus ada strategi, setelah strategi ada metode, dan paling terakhir adalah teknik ya. Jadi ada model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Di sini juga sering hampir mirip ya. Jadi kalau strategi itu menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Jadi strategi itu lebih ke sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan di metode itu cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi ya. Makanya di sini perencanaan dulu di strategi, nanti melaksanakannya itu di metode. Nah, ini cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan rencana yang sudah disusun. Oke, jadi jawabannya metode pembelajaran. Oke, soal nomor 10. Jika guru ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerja sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakan sesuatu, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu, maka metode yang harus digunakan adalah A. Tanya jawab, B. Diskusi, C. Eksperimen, dan D. Demonstrasi ya. Jadi ini berkaitan dengan semua itu apa nih, proses ya, proses ya. Jadi ada banyak proses dan cara itu nggak bisa instan, harus ada urutannya. Nah, untuk melakukan semua itu metode yang sesuai yaitu eksperimen atau percobaan ya, atau praktikum lah. Ini sesuai untuk mengetahui proses. Jadi bisa melakukan sendiri, membuat sesuatu, mengerjakan. Oke, jadi jawabannya ya C.